Selamat datang di podcast Podcast Sosega. Soseka. Seperti yang kalian ketahui bahwa tema kita pada hari ini adalah sosial media. Nah, karena kan kemarin kita sudah membahas tentang olahraga, maka kita akan berpindah ke sosial media. Dan pada hari ini kita akan membawakan judul Jarimu Jarimu, Harimaumu. jarimu. Oke, let's go and join guys. Halo, perkenalkan nama saya Auria Lisa Octaviana dan rekan saya. Farhan Rifai. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Pastinya baik-baik baik kan dong. ya? Jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Stay safe and And stay stay happy. healthy. Oke, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat keren banget. Kira-kira teman-teman udah bisa menebak belum tamu kita pada hari ini siapa? Wah, siapa tuh kira-kira? Oke, sebelum kita panggil kayaknya kita bacain dulu ya CV dari tamu kita pada hari ini. Oke, bacain ya. Tamu kita pada hari ini merupakan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada yang lahir di Boyolali pada tanggal 7 September 2001. Tamu kita pada hari ini juga sedang menjabat sebagai staf Kementerian Ekonomi Kreatif BMKM UGM tahun 2021 hingga sekarang. Dan sedang menjabat sebagai staf pembinaan dan pemberdayaan mahasiswa Gamapi Visipol UGM tahun 2021 hingga sekarang. Oke, tamu kita pada hari ini juga memiliki keahlian bidang yang sangat banyak loh. Salah satunya di bidang komunikasi dan di bidang koordinasi. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita panggil aja langsung ya. Ini dia Mas Raditya Raditya Dava Lasmana. Lasmana. Halo teman-teman semuanya. Halo Mas. Halo Mas. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau Ya, pandemi ini stay safe ya. Oh, pastinya ya. itu Mas. Siap. Kabar dari Mas sendiri gimana nih kabarnya? Aku alhamdulillah baik. Ya di rumah-rumah aja ini. Karena ya baru perpanjangan PPKM kan ya tetap di rumah lagi. Ya belum bisa ke Jogja lah. Ya hopefully siusun lah Jogja. Wah, Oke, BTW nih kan tak kenal maka tak sayang ya. Nah, nama panggilan dari Masnya ini siapa ya? Tadi kan nama panjangku kan udah disebutin ya Raditya Dava Lasmana. Ya. Mungkin bisa dipanggil aja Dava sih kalau lebih akrabnya gitu. Karena aku biasa dipanggil Dava sih. Atau kalian mau manggil aku Raditya atau Lasmana itu monggo silakan. Oke. Halo Mas Dava. Halo. Di pandemi seperti ini, apa sih kegiatan Mas Dava? Kalau saya sendiri sih kayak cuma makan tidur, makanya ya badan menjadi lebar seperti ini. Kalau aku sih kesibukan ya karena pandemi terus ya sekarang lagi keadaan PPKM gitu ya. Ya jelas di rumah ya. Kebetulan aku baru juga di rumah. Terus ya di rumah ya paling ya bantu-bantu ibu ngerjain tugas rumah, yang ngebersihin rumah dan segala macam ya. Terus paling juga ketambahan aku juga udah seperti yang teman-teman sebutin di awal tadi, aku juga join di beberapa organisasi. Aku juga sekarang masih dalam proses proses mempersiapkan di semester selanjutnya, proker-prokernya juga itu. Terus ya sama juga sekarang kan juga lagi masa liburan ya, ini mau semester baru buat maba-maba gitu ya. Aku juga kebetulan join di kepanitiaan ospeknya UGM, namanya PPSMB UGM itu, tapi aku ikutnya di tingkat fakultas sama di tingkat jurusan gitu. Itu Wah, sibukan aku lebih.
Keren, sangat produktif Sangat banget ya, produktif Mas. ya. Salah. Siap, harus produktif, Pak. Iya, harus. Oke, dikarenakan tadi di awal sudah kita beritahu bahwa tema kita pada hari ini adalah sosial media. Nah, menurut Mas Dava sendiri, sosial media itu apa ya? Kalau sosial media kan sebenarnya kan kalau mau diterjemahin ya luas ya sebenarnya ya. Tapi kalau mungkin secara simpelnya sih ya media sosial ya seperti kata dalam katanya gitu kan ya. Ya media dalam berhubungan dengan berbagai orang, dengan berbagai pihak itu. Mungkin ya kalau secara simpel gitu. Tapi kalau aku jabarin dikit ya lebih ke ya dalam berbagai platform gitu kan banyak kan sebenarnya kan media sosial dalam kamu berhubungan gitu kan. Kalau dulu tuh ada namanya ya apa tuh namanya Facebook, terus habis itu ada BlackBerry Messenger, habis itu ada WhatsApp, ya YouTube, Line, Instagram dan lain-lain ya. Kalau kurang lebih ya secara simpel ya media dalam kamu tuh berhubungan dengan berbagai orang atau berbagai pihak itu sih. Kalau secara simpelnya. Iya, benar sekali. Kalau Mas Dava sendiri, media sosial apa yang sering Mas gunakan ya dalam Kalau kehidupan aku sehari-hari? kalau di kehidupan aku sehari-hari sih sebenarnya media sosial yang aku gunain banyak ya. Kalau misalkan yang kayak berhubungan dengan berbagai orang ya misalkan kayak WhatsApp, Line, terus Instagram gitu. Tapi kalau misalkan ya media-media sosial lain yang aku gunain ya kayak misalkan YouTube, terus kayak LinkedIn kalau teman-teman tahu, terus ya Facebook kadang-kadang juga aku masih buka tapi udah jarang sih kalau Facebook. Tapi kalau yang paling sering ya YouTube, Instagram, Line sama WhatsApp sih. Gitu. Oke, menurut Mas kan tadi ada kayak Facebook juga. Menurut Mas tuh kayak kategori buat komunikasi itu seperti apa sih, Mas? Kalau kategori komunikasi itu ya sebenarnya kan aku nggak bilang ini aku juga belum apa ya bukan yang master banget lah ya di bidang komunikasi gitu ya. Tapi memang sebenarnya kalau tipe komunikasi ya sama aja ya. Komunikasi ya kamu kalau sekarang ya komunikasi apa ya kurang lebih sih ya sebenarnya kalau komunikasi itu ya nggak ada jenisnya ya kalau aku nganggapnya ya. Karena memang Iya, iya. komunikasi pun ya bisa secara langsung atau bisa secara tidak langsung gitu. Misalkan kalau secara langsung ya aku ketemu sama kamu gitu, sama Sahan secara langsung gitu. Kalau sekarang kan kamu kan ya ketemu sama aku tapi secara tidak langsung gitu. Nah mungkin kalau dibedain sih ya komunikasi secara tidak langsung maupun secara langsung gitu sih. Ya dengan memanfaatkan media sosial ya akhirnya kan komunikasinya kan secara tidak langsung kan. Nggak berhubungan secara langsung kontak-kontakan gitu-gitu yang benar-benar deket gitu. Kalau ini kan ya secara tidak langsung gitu. Tapi kurang lebih kayak gitu tadi sih, secara langsung dan tidak langsung. Iya, iya, benar. Kategori media sosial kan cukup banyak kan ya, Mas. Ada publish, ada sharing, ada message, terus discuss, ada kolaborasi, sama ada networking ya. Kalau dari Mas Deva sendiri, kalau kita lagi berdiskusi itu kira-kira enaknya pakai media sosial apa ya? Kalau buat platform berdiskusi sih sebenarnya teman-teman bisa menggunakan banyak platform ya. Mungkin ya yang paling sering digunakan kan ya yang umum kan misalkan WhatsApp gitu ya. Kalau misalkan teman-teman chat-chatan gitu atau Line gitu-gitu. Atau ada juga yang namanya Telegram itu bisa juga tapi nggak banyak juga yang gunain Telegram ya. Kalau misalkan mau diskusi ya bisa di situ lewat chat atau lewat telepon atau lewat video call gitu. Tapi bisa juga teman-teman kalau misalkan ya apa ya punya followers gitu ya bisa di Instagram juga buat melakukan hubungan gitu ya kontak-kontakan gitu. Instagram bisa, YouTube bisa gitu-gitu. Tapi kalau misalkan yang buat platform diskusi sebenarnya ya itu tadi. Ditambah lagi sekarang yang kita gunain sekarang kan platform Zoom, ada Google Meet Iya. itu juga bisa dikategorikan sebagai sosial media gitu. Karena kan kita ya berhubungan secara langsung dalam berkomunikasi gitu kan. Gitu. Iya. Gitu sih. Wah, bener banget ya. Keren.
Nah, kan tadi kayak lebih ke Instagram. Nah, menurut Mas Dava ini apa sih yang sedang booming diperbicarakan di Instagram tuh? Eh, kalau sebenarnya kalau di Instagram tuh kan ya sebenarnya banyak ya. Sebenarnya kalau misalkan di Instagram sendiri kan kayak ya kurang lebih sama kayak di media-media lain gitu, sama kayak di YouTube, sama kayak di TV mungkin bisa gitu. Iya. Ya yang paling paling booming sekarang sih sebenarnya ya ngebahas pandemi ya. Banyak banget kan ya, Oke. entah itu dari segi penanganan dari pemerintahnya, kebijakan publiknya, terus ya dalam vaksinasi yang ya sekarang masih diselenggarakan terus-menerus gitu. Terus banyak juga ya kayak ya kurang lebih yang membahas pandemi sih kalau yang sekarang booming di Instagram gitu. Kalau sekarang kan juga ada ketambahan yang baru saja berlangsung kan Olimpiade gitu, itu kan juga beberapa kali juga heboh kan. Tapi kalau yang paling umum, paling sering dibicarakan sekarang ya Instagram ya pandemi ini secara umum keseluruhan gitu. Iya, benar sekali. Benar. Terus kayaknya sering banget dijumpai juga di Instagram maupun di TikTok atau platform media sosial lainnya itu kayak kebanyakan netizen itu kalau mengetik tuh kayak gampang banget gitu ya, kayak membuli, terus mencemooh gitu. Kalau tanggapan dari Mas Dava sendiri gimana ya terkait netizen yang begitu? Sebenarnya kalau misalkan uh, apa ya terkait pendapat netizen ya, kalau sekarang orang bilang ya Yeah. Iya, netizen netizen. sering komen-komen di Instagramnya artis atau di Instagramnya akun pemerintah itu, official pemerintah gitu. Itu aku rasa sih sebenarnya kalau secara umum berdasarkan yang aku cari tahu juga ya, mereka kan sebenarnya kan berdasarkan kayak kebebasan berpendapat gitu ya. Tapi kan memang kadang-kadang kan kalau ya yang di-mention tadi kan netizen kan kadang-kadang kan juga kelewat batas kan ya. Iya, betul. Kadang-kadang udah sampai mencemooh gitu yang tadi kamu bilang gitu. Ya Yeah. sebenarnya itu juga udah nggak bisa karena kan udah ada aturannya kan di Undang-Undang ITE gitu kan. Iya, Jadi kayak betul. nggak mungkin kamu bisa berpendapat di media sosial pun ya tetap ada, kalau bahasa Jawanya kan ada tata kramanya gitu, ada aturannya. Iya. Yeah. Nggak bisa kamu ngomong mencemooh orang atau bahkan mencemooh ya public figure ya wajar-wajar aja kamu bisa boleh mengkritik itu. Tapi ya kritiknya pun juga dengan menggunakan bahasa yang sopan, dengan ya kalau bisa pun ya kalau kamu bisa mengasih solusi juga ya kamu kasih solusi ke mereka. Jangan cuma mencemooh doang. Kalau kamu mencemooh ya nanti impact-nya bakal ke kamu sendiri gitu. Bahkan kamu kan bisa dijerat pasal-pasal gitu kan. Nah, Ya salah iya, satunya di bener UU banget. ITE itu. Itu. Oh, ya. Nah, berarti dampaknya itu sangat besar ya, Mas? Iya, dalam artian gini, kalau media sosial tuh ya kayak kalian yang tema ini kan, jarimu harimaumu gitu. Iya. Nah, sebenarnya ya kalau misalkan dari media sosial sendiri pun ada yang bisa digunakan sebagai ya buat berdampak baik buat kamu sendiri, bisa berdampak baik buat ya masyarakat luas gitu, tapi juga bisa berdampak buruk buat kamu sendiri gitu. Ya berdampak baiknya ya kamu di media sosial bisa juga berjualan gitu. Sekarang kan banyak kan kayak artis-artis yang endorsementnya banyak gitu buat cari uang gitu kan. Terus juga ya kamu bisa memasarkan produk kamu secara luas gitu kalau kamu misalkan punya usaha. Tapi kalau dampak buruknya ya juga ada. Dampak buruknya pun ya sebenarnya ya kalau misalkan kamu yang mencemooh tadi ya kamu bisa dijerat pasal gitu. Kamu bisa dipenjara, kamu bisa didenda. Kamu juga bisa di dikasih sanksi sosial dalam tanda kutip ya. Kalau misalkan kamu mencemooh terus ada satu dua orang teman kamu yang tahu kalau kamu mencemooh orang lain di media sosial gitu ya itu bakal ada dapat sanksi sosial juga gitu. Dan juga bisa juga dampak buruknya ya ketika kamu tidak mengontrol penggunaan kamu di media sosial secara baik ya kamu bisa jangan jangan mendedikasikan hidupmu tuh ya di media sosial terus gitu. Nanti bakal dampaknya pun ya buruk gitu. Dan kurang lebih kan
kalau misalkan kamu mendedikasikan hidupmu ke di media sosial pun nggak apa-apa, tapi dikontrol. Jangan sampai kamu yang dikontrol media sosial, tapi kamu yang mengontrol media sosial. Itu yang penting juga. Itu sih Oke, yang oke. ya. Bagus. Terus kan tadi kan udah disebutkan kan dampaknya itu kan sangat banyak. Nah, itu solusinya kita biar bisa bijak dalam berkomentar itu bagaimana ya, Mas? Sebenarnya kalau dari solusi yang paling utama sih menurutku dan yang paling pertama dilakuin ya, kamu harus punya mindset gitu. Kayak yang aku bilang tadi, jangan sampai media sosial yang kontrol kamu, tapi kamu yang mengontrol media sosial. Kamu tahu, kamu pengen menggunakan media sosial itu buat apa gitu. Oh, aku punya bisnis. Kamu punya bisnis, oh aku pengen memanfaatkan platform media sosial untuk memasarkan produkku. Aku pengen mencari apa ya? Aku ingin mencari memperluas memperluas pasar aku di media sosial gitu. Kan media sosial kan bisa diakses di seluruh penjuru dunia kan. Nah, itu kan bisa menjadi apa ya? Menjadi benefit buat kamu gitu. Dan kamu juga harus tahu tujuan kamu itu tadi. Kamu tahu tujuan kamu menggunakan media sosial itu seperti apa ya? Kamu tanamin gitu. Jangan sampai kamu yang dikontrol media sosial gitu. Kalau kamu sampai dikontrol media sosial, ya nanti bakal apa ya? Bukan aku bilang hidup kamu berantakan ya, tapi bakal nggak ketata gitu loh. Karena kan kamu lebih baik kan ya kamu punya kehidupan ya nyata gini kan, nggak cuma maya gitu. Kamu punya kehidupan nyata ya, kamu berkomunikasi secara langsung dengan ibu kamu, bapak kamu, atau teman-teman kamu gitu. Itu juga perlu gitu. Jadi ya yang paling utama sih ya kamu harus mengontrol media sosial gitu. Dan kamu harus punya tujuannya gitu. Jangan sampai kamu dikontrol media sosial. Itu sih kalau dari aku. Wah, sangat Oke. bagus sekali ya solusinya, Mas. Oke, jadi kayak kita tuh harus sebagai netizen yang bijak tuh kayak harus bisa menanamkan di pikiran kita ya, mindset kita dalam... Iya, benar banget. Dan juga kalau dari menanamkan mindset itu ya, kamu juga apa ya? Setiap kegiatan di hidup kamu tuh kan ada porsinya gitu. Nah, media sosial tuh porsinya sebesar apa gitu. Ya, kayak yang aku bilang tadi, jangan mendedikasikan hidupmu di media sosial doang gitu. Karena ya yang benar-benar nyata kan ya kehidupan nyata gini kan. Ya yang kamu hadapi itu ya sebenarnya yang pertama itu media sosial sebagai pendukung kamu gitu dalam ya meraih tujuan hidup kamu gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke. Menarik banget ya perbincangan kita pada hari ini. Ya, sangat menarik sekali. Oke, nggak kerasa ya, udah di akhir perbincangan. Finally kita udah selesai. Mungkin pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan dan melihat podcast Sosega ini. Terima kasih juga kepada gestar hari ini yang sangat bagus dan menarik sekali untuk kita simak. Sebelumnya, mungkin jika teman-teman ingin lebih tahu lebih dalam atau lebih ingin mengenal dengan gestar kita pada hari ini, akan kita sebutkan dan cantumkan nama Instagram dari Mas Dava ini. Siap, mantep banget lah. Oke, nama followers. Nah, bener banget nih, Mas. Boleh disebutkan, Mas, Instagramnya apa? Apa ya? Instagram aku sih @lasmana_rd gitu sih. Oh. Nanti aku sampaikan aja ke teman-teman kalau kurang tahu tulisannya secara jelas, nanti aku tulis di kolom komen gitu aja sih. Oke. Ini partner. Oke, nah, nanti aku tulis bisa ya di bawah sini. Ya. Oke, nanti mungkin ada tampilan di teman-teman yang melihat, mungkin bisa melihat di sini ya. Nah, itu ada Lasmana. Ya, itu. Oke. Siap. Oke, yang pastinya perbincangan kita pada hari ini pokoknya sangat bermanfaat banget dan menarik banget. Oke, mungkin sampai di situ aja ya teman-teman. And bye-bye. Bye-bye. You got me, baby, I got your back. Have a nice day, guys. Stay safe semuanya. Makasih.
Makasih ya, Mas. Makasih ya, Mas. We got the future, Yeah. burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got.